Tuhan, kami kembali ada dalam ibadah syukur dari Praise and Worship Infinity. Tuhan, sebentar kami percaya kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan siapapun yang hadir di studio maupun yang menyaksikan dari streaming channel YouTube PWI, Tuhan bekerja di dalamnya. Kami ada di penghujung 2020. Kami menjalani tahun ini dengan banyak beban, persoalan, bahkan mungkin air mata. Tapi kami percaya Tuhan, tahun 2021 adalah tahun yang baik bagi kami. Tahun di mana air mata kami diganti menjadi sorak-sorai. Tahun di mana kegagalan kami diganti menjadi kemenangan. Bahkan tahun di mana kami melihat janji dan kuasa Tuhan terkenal dalam hidup kami. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah hidup kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami menutup 2020 dengan harum di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Dan biarlah nyanyian kami menjadi nyanyian yang berkenan. Biarlah pujian kami menjadi kesukaan di tahta-Mu Tuhan. Bahkan persembahan kami Tuhan, melalui waktu kami, hidup kami, perkataan, perbuatan kami, pikiran kami, semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Saya mau kita angkat satu pujian pada akhir minggu dari 2020 ini. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Katakan persembahanku ini, ku ingin Engkau, ku ingin Engkau menerima korban syukurku, melalui pujian, yang di studio seluruh pelayan Tuhan dari PWI katakan akan pernah ku bawa, amin, selain yang terbaik, yang harum dan sejati, dan sejati di hadapan matamu. Katakan Yesus, terimalah Tuhan. Inilah persembahan kami di akhir tahun 2020. Kami beri hati kami, kami beri kehidupan kami Tuhan. Amin. Yang mengerti di hatimu sebagai persembahan, sebagai persembahan akan pernah ku persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan, yang baru dan sejati di hadapan kami berkenan di hadapan Tuhan, sehingga memasuki 2021 kami menggandeng tangan Yesus. Kalau Tuhan di pihak kami, tidak ada satupun lawan kami. Betul mungkin wabah belum berakhir, betul mungkin keadaan ekonomi kami belum pulih, tapi kami yakin waktu Tuhan pasti yang
menyatakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap kami yang ada di studio maupun yang menyaksikan live channel YouTube Praise and Worship Infinity. Hamba akan tangan di kamera kebenaran firman-Mu menjadi sesuatu yang membuat kami kembali bersemangat melangkah untuk maju melihat rencana Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Hamba doa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, biarlah kata kalimat ucapan ayat poin dan bagian yang hamba sampaikan hanya berasal dari Allah. Berkati Tuhan, bahkan sekalipun video ini disaksikan di hari-hari berikutnya, Tuhan tetap bekerja di hati mereka. Ada pengertian yang baru yang membuat kami meremehkan firman, sehingga firman itu berakar bertumbuh berbunga menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, bersama-sama jemaat Tuhan yang terkasih yang siap dalam firman Tuhan, kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di studio, para pelayan Tuhan silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Senang sekali bisa kembali dipercaya untuk dapat datang melayani dalam ibadah Praise and Worship Infinity. Jadi kemungkinan ini video akan di-upload di YouTube di minggu-minggu akhir 2020. Jadi kita nggak berapa lama lagi siap memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Ada satu firman yang saya mau ingatkan kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, yaitu bagaimana kita bisa kembali bangkit dari kegagalan. Karena saya percaya 2020 adalah tahun yang cukup berat bagi sebagian besar orang. Saya ulang sekali lagi, 2020 adalah tahun yang cukup berat bagi sebagian besar orang. Ada banyak usaha harus mati, usaha-usaha yang bergerak dalam bidang entertain, ya kan? Mereka yang berbisnis dalam acara-acara seperti I.O, catering untuk pernikahan, acara dan lain sebagainya itu mengalami banyak penurunan. Ada yang bisa beradaptasi, mereka langsung masuk dalam dunia bisnis secara online. Ada yang bisa langsung berinvestasi, mereka berpikir gimana ya dananya biar nggak mati. Oh, sekarang kan banyak orang udah mulai main saham. Sekarang main saham itu bukan cuma orang-orang yang dalam tanda petik familiar dengan hal-hal seperti itu. Sekarang anak muda tuh banyak sekali. Mereka mulai berinvestasi, mulai dari reksadana, aplikasi bibit itu kan lagi rame tuh. Orang-orang belajar bagaimana menginvestasikan karena mereka udah lihat apa yang biasa dijalani, apa yang biasa dikerjakan itu bisa hilang seketika. Contoh paling sederhana, misalkan saudara dapat lihat bahkan bisnis-bisnis besar, brand-brand yang dianggap nggak mungkin lah gagal, tapi di tahun ini sebaliknya ada banyak gerai-gerai besar harus tutup, dan kalau tutup otomatis para pegawai, pekerja itu turun. Mereka harus kehilangan pekerjaan. Ada juga hal-hal yang buruk terjadi bahkan dalam dunia pelayanan. Makanya 2020 ini, kayak saya kemarin baru Zoom dengan banyak hamba Tuhan dari berbagai denominasi. Teman-teman dulu waktu saat zaman saya masih penginjilan, dan beberapa sudah meninggal bahkan karena wabah. Saya juga kaget sekali baru tahu. Bahkan yang paling mengagetkan sebenarnya, kalau mati ya sudah ya, masuk bagian di kerajaan surga. Yang hidup ini, yang hidup lalu nggak ada pelayanan, nggak ada pekerjaan, itu kalau bisa lebih menikmati mungkin lebih menikmati. Karena betul ada beberapa hamba Tuhan, mereka itu punya satu kekhususan sebagai kaum Lewi. Jadi ketika pandemi berjalan, mereka nggak bisa dalam tanda petik beralih profesi, sukar sekali. Mereka sudah mengalami komitmen, dan repotnya penghidupan keseharian mereka hanya berdasarkan pelayanan. Dan mereka katakan di Zoom itu ini tahun yang paling berat. Bahkan di tempat di mana saya pelayanan, gembala saya bilang ini 2020 tahun paling pahit dalam kehidupannya. Ditambah Natal sekarang kan berbeda ya. Natal dulu kita bisa kumpul, silaturahmi dari satu gereja ke gereja lain, bahkan acara-acara besar. Dan tahun ini gak, semuanya hilang. Semuanya hilang. Bahkan mungkin Praise and Worship Infinity tadinya mungkin udah punya planning untuk 2020 mungkin menutup tahun Natal dan tahun baru dengan banyak acara kegiatan, tapi semuanya harus diganti dengan ibadah secara online. Nah, kegagalan-kegagalan yang kita jalani, kalau kita nggak bisa cepat mengatasinya, akan timbul yang namanya traumatis. Makanya ada banyak orang hari-hari ini kehilangan pengharapan. Nah, satu-satunya kita sebagai orang percaya, pengharapan hanya di dalam Tuhan. 2020 itu yang banyak terjadi gagal, itu salah satunya gagal nikah. Banyak itu. Saya 2020 itu
dari Januari sampai Desember hanya menikahkan satu pasang jemaat Tuhan. Itu pun sudah janji dari awal-awal tahun dia sudah janji. Saya bilang biasanya diundur, kan diundur semua itu kan. Semua tuh jadinya diganti karena nggak dapat angpau. Kalau nikah, yang saya datang layani juga sedih. Maksudnya sedih dalam tanda petik. Kita biasa melihat acara nikahan tuh ramai, ya kan? Ini yang ramai itu makanannya. Kan nikahan itu yang seru itu waktu kita ngantri dan rebutan, ya kan? Kalau udah nikahan itu resepsi, kita udah mulai tandain. Beda 1, beda 2. Apa namanya? Podoan ya? Kita udah mulai tandain. Somai, sate kambing, apalagi tuh. Nanti pokoknya itu terakhir ice cream. Itu pokoknya udah gak kenal. Pokoknya agama apapun bergabung supaya dapat makan. Tapi kemarin itu saya pernikahan di Bogor sepi sekali. Sampai saya nambah tuh gak ada beban. Karena gak ada yang antri. Apalagi yang gagal. Ada banyak orang gagal dalam bisnis ya, itu sebanyak kita tahu ya, bisnis, karir orang banyak gagal. Tapi jangan-jangan tahun ini juga kita gagal sebagai seorang istri yang baik. Kita gagal menjadi suami yang baik, Pak. Anak-anak muda kita gagal menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak kegagalan. Mungkin 2019 kita janji gini, Tuhan, pokoknya Eke tahun ini gak akan hadiri Tuhan 2020 untuk rokok. Baru bulan Januari, hari yang ke-11, gatal di mana ya rasanya ya. Mulai candu lagi. Dia mulai komitmen banyak hal. Tapi mungkin ini tahun kegagalan. Tapi saya ingatkan kepada setiap saudara, gagal bukan akhir dari segalanya. Karena di jemaat sempat WA saya bilang begini, pendeta, tahun ini saya coba beralih bisnis. Jadi dia pedagang biasa, lalu dia mulai ikut masuk dalam dunia online. Kan masuk dunia online itu sebenarnya nggak dibilang susah juga enggak, dibilang mudah juga enggak. Tapi harus bisa belajar gitu. Jadi ternyata dia udah beralih online, tapi nggak laku. Saya nggak ngerti kenapa, mungkin harganya bersaing, mungkin juga cara promonya juga kurang tepat. Intinya dia gagal dan gagal dan gagal sampai akhirnya itu modal cuma jadi hutang. Lalu dia tanya sama saya gini, pendeta, kalau kita sering gagal itu kutuk bukan? Saya mau tanya sama yang di studio, para pelayan Tuhan dari PWI, gagal itu kutuk bukan saudara? Gagal kutuk atau bukan? Iya. Ada orang suka bilang, kamu gagal, jangan-jangan kutuk di dalamnya. Kegagalan bisa berakibat juga karena dosa, bisa berakibat juga karena kutuk di dalamnya. Tetapi tidak semua gagal adalah kutuk. Sebenarnya gagal adalah proses. Sebenarnya gagal adalah sebuah pembelajaran. Gagal adalah bagian di mana kita mengintrospeksi. Tapi ada banyak kita sulit sekali untuk keluar dari kubangan kegagalan karena kita pikir, ya mungkin ini takdir hidup saya. Saya selalu ajar kepada keluarga besar PWI, Alkitab tidak pernah pakai kata takdir. Alkitab selalu memakai kata rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Tapi kalau gagal, apakah itu rancangan Tuhan? Yes. Sometimes Tuhan izinkan kita gagal. Gagal dalam pelayanan, gagal dalam usaha, gagal dalam pendidikan, gagal dalam segala perencanaan. Tapi itu bukan ending, itu bukan akhir. Karena Alkitab janji waktu Tuhan selalu indah pada waktunya. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bertahan di tengah kegagalan supaya kita tetap melihat kepastian yang Tuhan sediakan? Karena gagal itu bukan cuma dialami oleh kita. Jangan suruh pikir, ya saya cuma jemaat makanya saya gagal pendeta. Ya saya kan bukan pelayan Tuhan makanya saya suka gagal. Saya kan cuma kaum awam makanya saya sering mengalami kegagalan. Tidak, Alkitab cerita kok. Ada seorang murid yang berkata, kalaupun engkau mati, aku mati bersamamu. Kalau engkau di penjara, aku di penjara bersamamu. Siapa namanya? Petrus. Tapi Alkitab tulis dengan jujur, dia mengalami kegagalan. Orang bertanya bukan cuma sekali, orang bertanya sampai 3 kali. Artinya ada kesempatan lebih dari pertanyaan yang sekali gagal. Tapi Petrus gagal mempertahankan imannya. Siapa lagi? Alkitab berkata seorang hakim, tinggi besar, sangat kuat, sejamannya tidak ada yang melebihi kekuatan dari orang itu. Siapa namanya? Bukan. Yang kuat? Samson atau Simpson? Simpson atau Samson? Simpson atau Samson? Karena yang satu dari Israel, yang satu dari Betawi.
Alkitab bilang jangan menikah. Dia ambil putri Filistin kan. Karena itu dia jatuh dalam kegagalan sampai akhirnya harus dicunggil matanya. Alkitab juga cerita ada seorang yang dianggap raja paling hebat. Siapa raja paling hebat dalam sejarah Israel? Daud itu yang paling masyhur. Saul paling kaya, Saul yang paling pertama, tapi Daud yang paling diakui di mana-mana. Makanya kalau sudah nanti datang ke tanah perjanjian, ada satu daerah khusus. Bahkan daerah itu disebut daerahnya David. King David punya lahan itu. Ada sisa-sisa reruntuhan arkeologi ditemukan dan sebenarnya bukan cuma sisa zaman Daud. Ada banyak sejarah yang Alkitab tulis raja-raja Israel, tapi Daud yang terbaik dari seluruh raja. Alkitab katakan dia gagal. Dia ambil istri orang dengan cara yang licik. Dia suruh lakinya berperang dan ditaruh di barisan paling depan supaya mati paling dulu. Alkitab cerita ada seorang nabi yang paling besar. Saya mau tanya, 5 nabi besar. Yang paling besar, siapa yang paling besar dari seluruh nabi yang ada di Israel? Ada 5 nabi besar, tapi ada satu yang paling besar dari semuanya. Siapa? Saudara imut-imut ya ini. Agak-agak beda gitu moodnya. Nah, sayangnya mau udah semangat sampai keringetan. Siapa nabi yang paling besar dalam sejarah Israel? Ayo, tebak aja. Pokoknya pura-pura salah aja. Siapa yang menurut saudara paling besar? Ada 4 huruf dalam bahasa Indonesia, ada 6 huruf dalam bahasa Inggris. Musa atau Moses. Musa adalah nabi yang paling besar dari seluruh nabi yang lainnya. Karena dia dianggap membawa pembebasan yang paling luar biasa bagi umat Israel. Tapi Alkitab katakan dia gagal. Tuhan suruh perintahkan kepada batu itu untuk mengeluarkan air, tapi karena dia marah, dia pukul batu itu. Dan karena kejadian itu, dia hanya sampai Gunung Nebo untuk melihat seluruh bagian dari tanah perjanjian. Siapa lagi yang pernah gagal? Kita katakan ada seorang Imam Eli. Seorang ini dianggap cukup dihormati pada masanya. Tapi kita katakan dengan jujur, anak-anak dari seorang Imam Eli gagal semua. Dia gagal, dia mungkin sukses menjadi imam, tapi dia gagal menjadi seorang ayah. Dan saudara tahu nggak, kegagalan bukanlah kutuk. Kegagalan tidak selamanya karena kesalahan dan kekurangan kita, tapi gagal seringkali adalah bagian dari rencana Tuhan. Untuk semakin kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tapi bersama Yesus kita akan lihat banyak perkara terjadi. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan di akhir 2020. Karena saya tahu sebagian kita mengalami masa-masa sukar, keadaan yang tidak baik seperti yang kita harapkan. Yosua pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai dengan ayat 10. Ini peristiwa setelah umat Israel baru saja menghancurkan satu tembok, namanya tembok Yeriko. Sekarang Yeriko adalah bagian dari Palestina. Kalau saudara datang ke tanah perjanjian, biasanya nanti kalau ke Palestina itu saudara akan menemukan banyak daerah kurma, karena di sana mereka memproduksi kurma, salah satu kurma yang terbaik yang ada di dunia. Kurmanya itu berbeda, apa sih namanya? Teksturnya berbeda, bahkan taste-nya itu berbeda. Jadi kalau orang ke Yeriko, biasanya mereka kejar itu antara 2. Kalau nggak minyak zaitun, mereka juga ambil kurma, tapi rata-rata mereka ambil kurma. Nah di Yeriko, until today ada satu sisa tembok yang sangat besar namanya Yeriko. Alkitab katakan tembok itu bahkan hancur tanpa ledakan, tanpa ada hantaman batu besar, tanpa alat ketempel, hanya dengan pujian penyembahan, hanya dengan ketaatan. Dan setelah seluruh tembok Yeriko itu hancur, ada satu kota kecil namanya Ai yang harus dihancurkan oleh Yosua. Dan apa yang Alkitab katakan? Lihat Alkitab saudara, Yosua pasal 7 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang 10. Yosua menyuruh orang dari Yeriko. Jadi setelah mereka hancurkan Yeriko, disuruhnya ke daerah Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian. Apa kata Yosua? Pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana, dan apa kata Alkitab? Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk mengubur air itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab apa katanya? Orang-orang di sana sedikit saja. Dengan kata lain mereka bilang, kalau Yeriko saja kita hancurkan, apalagi
lagi cuma kota Ai. Ayat 4. Maka berangkatlah 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi apa kata Alkitab? Mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Bayangkan, kalau kita kirim 3.000 orang, kalah 30, berapa persentasenya? 30 itu berapa persentasenya? Ada nggak 10%? 1% ada nggak? Masuk nggak 1%? Kan kalau 3.000 berarti 10%-nya 300. 1%-nya 30 orang. Baru 30, sekian persen dari 3.000 prajurit yang dikirim. Setelah dibunuh, mereka lari ke gelanggang. Dan apa yang kita katakan selanjutnya? Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu apa kata Alkitab? Tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun menggoyahkan jubahnya dan sujudlah ia dengan muka sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menabur debu di atas kepala dan berkata, Tuhanku Allah. Kalau saudara lihat di Alkitab ada tulisan huruf kalimat dimulai dengan kata itu mengeluh, itu bersuut seperti khotbah yang lalu. Itu bentuk grumbling. Jadi kalau udah berkata ditambah kata kepada Tuhan dengan kata lain, dia mengeluh, dia bersuut, dia berkata-kata sesuatu dengan beban. Yosua bilang, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Perhatikan ya, Yosua itu bukan orang biasa, saudara. Yosua itu orang pilihan Tuhan. Kalau saudara lihat dalam Yosua pasal 1, setelah hamba Tuhan itu mati, maksudnya Musa, Tuhan berfirman secara khusus kepada Yosua. Perhatikan, pengangkatan Yosua bukan karena hasil pemilihan. Pengangkatan Yosua bukan karena keturunan. Pengangkatan Yosua langsung penunjukan daripada Allah. Artinya Yosua bukan orang biasa. Tapi coba saudara lihat kali ini. Ini bukti Yosua tetap sebagai manusia. Ketika dia gagal, dia ngeluh. Dia bahkan berkata, kalau tahu kami akan kalah, lebih baik kami nggak usah menyeberangi sungai Yordan. Berapa banyak orang Kristen hidup hari-hari ini seperti itu. Kita dengar kesaksian besar nih. Kita bahkan doa dengan kata-kata yang penuh dengan hal-hal positif. Tapi ketika kegagalan terjadi, kita mulai bilang, Tuhan, kalau tahu gini maka ngapain saya berumah tangga? Kalau tahu gini maka ngapain saya pelayanan? Kalau tahu seperti ini ngapain saya usaha dan dagang? Dan itu pun terjadi atas Yosua. Perhatikan yang selanjutnya. Oh Tuhan, apakah yang aku katakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami, melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan nama-Nya besar itu? Ayat 10 bersama-sama yang studio katakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua apa? Bangunlah, mengapa engkau sujud? Demikian, saudara, kisah Yosua adalah realita yang juga terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara di 2020. Berapa banyak kita gagal? Kan kita udah banyak planning nih, tahun ini pengennya begini, tahun ini pengennya begitu. Kita udah mulai merancang ini tahun berkat, tahun sukses, tahun-tahun keberhasilan, tahun janji-janji Tuhan tergenapi. Tapi apa yang terjadi? Sampai Desember semuanya berantakan. Desember ini harusnya saya banyak kegiatan. Sungguh-sungguh harusnya saya banyak kegiatan, karena biasanya seperti itu. Bahkan di tengah pandemi itu saya udah ada kayak schedule ya, keseluruhan nanti hari Minggu gimana, tanggal sekian ini, dan per kemarin itu harus dibatalin. Saya sebenarnya hampir ngebatalin untuk ada pertemuan di Infinity. Kenapa? Karena ternyata beberapa waktu yang lalu itu ada sebuah pelayanan saya datang. 2 hari kemudian baru ketahuan dong. Itu semuanya pada positif. Waduh, pusing minta ampun. Waduh. Dan masalahnya bukan cuma OTG, benar-benar bergejala. Mana satu sebelum saya pulang saya juga doain. Saya doain lagi. Artinya ada kontak secara langsung. Setelah tahu kejadian itu, yang paling pertama bereaksi siapa? Gereja atau istri? Istri. Gua hampir diusir dari rumah. Udah
kejadian padahal hari yang sebelumnya normal, ya kan? Tidak ada masalah, makan sama-sama, bercanda sama-sama, ngobrol. Setelah kejadian itu yang paling pertama dia suruh apa? Mandi, pakai masker, terus sanitizer, pindah kamar. Orang pusing, bener-bener pusing minta ampun. Langsung saya kan langsung telepon dong, kan biasanya kan swab itu kan saya di apa namanya tuh, mitra keluarga sini kan, karena saya udah coba di Permata di Eka tuh udah, tapi mahal sekali gitu kan. 1999 gitu, mahal sekali. Pokoknya paling bersahabat, cepat hasilnya itu mitra keluarga. Dan kalau di mitra itu 3 lubang dimasukin. Di lubang sebelah kanan, sebelah kiri, sama mulut itu sampai ujung-ujung sampai itu masuk. Saya malah seumur-umur tuh belum pernah reaktif. Kalau reaktif kan cuma untuk tahu reaktif atau tidak reaktif. Maksudnya reaktif juga bisa disebabkan oleh gejala-gejala penyakit yang lainnya. Tapi kalau swab itu kan hampir dipastikan ya. Walaupun terkadang ada kalanya swab di sini positif, swab di tempat lain bisa negatif. Tapi indikator untuk PCR itu ya udah swab, jadi di swab kan. Jadi karena saya ngomong dong sama bidannya kan, jadi kan saya udah sering di sana kan, hampir tiap minggu saya ke mitra keluarga, saya ngomong, "Sus, saya berkontak nih 6 orang. Oh gitu, pasti ini bener-bener nih, kalau positif mendingan ketahuan positif." Dia masukin dong, dia masukin dalamnya minta ampun. Ya Tuhan Yesus, udah masuk dikilik begini. Saya rekam juga kan sebagai bukti ke gereja. Maksudnya saya betul-betul sudah tes swab PCR. Itu swab tersakit yang pernah saya alami sepanjang 2020. Saya sampai cabut. Sus, kok gitu sih? Mana baru sebelah lagi kan, belum yang satu lagi kan, itu dalam sekali kan. Pernah di swab? Itu kan segini nih. Itu masuk tuh 3/4 tuh masuk ke dalam hidung kita. Dan saya juga baru tahu ternyata kita punya organ tubuh sedangkan itu di bagian hidung. Aduh, gara-gara sering swab sekarang saya kalau minum tuh udah gak pakai mulut lagi kalau ke dokter ya. Kan nunggu hasil. Jadi saya ambil, biasanya kan saya udahlah, saya ngerasa fisik saya kuat. Biasanya saya nggak ambil yang langsung jadi besok. Biasanya saya ambil yang 3 hari gitu kan, biasanya 2 hari udah jadi. Tapi karena ini urgent dan ternyata sudah banyak orang yang terpapar kena di tempat yang sama, jadi saya ambil yang sehari. Itu 1 harian itu, stres bener. Karena biasanya saya swab biasa-biasa aja. Saya percaya menjaga perlindungan Tuhan. Tapi ini beberapa teman langsung yang pelayanan satu tempat itu kena semua. Waduh, itu makan dia tadi kayak di penjara. Jadi saya tidur di ruangan kantor saya biasa ketemu konseling jemaat, dari situ saya tidur dipindahin sama istri saya, didesinfektan, diganti semua sarung-sarungnya. Saya bilang, ya, di mana pernyataan cinta kamu dia ketika kita menikah dalam keadaan sakit dan sehat? Nggak ada lah, sekarang gini itu selama 1 malam, 2 malam lah, berarti 2 malam itu saya itu statusnya penjara sementara, itu isolasi di ruangan bawah. Nggak boleh ketemu anak, nggak boleh ngomong sama siapapun, pakai masker betul itu. Pokoknya keluar tuh sanitizer dulu, masker dulu. Kan di ruangan kerja saya ada kamar mandi, dibawain habis pun. Wah, hinanya minta ampun. Tapi efek paling buruk apa? Jadwal runtutan pelayanan sepanjang Desember ini semuanya harus di cancel. Semuanya harus harus diganti. Bahkan tempat saya melayani juga mengambil kebijakan cepat ganti semua. Makanya kan ada banyak orang, "Pak, kok kemarin banyak perubahan?" Itu salah satu dasarnya itu keadaan. Dan saya percaya kisah saya ini hanya sebagian kecil dari banyaknya kegagalan dialami oleh banyak orang. Tapi ada 3 hal yang saya pelajari. Bagaimana kita tetap bertahan di tengah kegagalan? Bagaimana kita bisa tetap keluar sebagai pemenangnya? Yang pertama, coba saudara perhatikan baik. Ketika kita melihat kegagalan sebagai bagian dari proses Tuhan, sama-sama bilang sama saya, Tuhan memproses saya. Dewasa itu kan didapat melalui hal-hal yang seringkali menyakitkan, saudara. Sampai sini saudara paham nggak? Dulu waktu masih muda, rasanya cinta itu indah, sampai akhirnya terjadi hal yang menyakitkan. Dikhianati,
tidak diterima, tidak berbalas. Orang mulai belajar, oh cinta ternyata nggak sesederhana yang saya pikirkan. Begitu juga dalam memasuki dunia bisnis. Orang kalau mau bikin bisnis kan kayaknya untung aja yang dia pikirin, ya kan? Saya gini modalnya, saya kerjain ini, jualnya begini, nanti untung. Tapi ternyata ketika diaplikasikan berbeda jauh. Dia mengalami kegagalan, mungkin ditipu, mungkin dihianati. Tapi sebenarnya itu yang proses mereka lebih dewasa. Pak, Bu, dalam hidup kita di hadapan Tuhan, kenapa sih Tuhan izinkan proses kegagalan terjadi? Sederhana, karena Tuhan mau kita memiliki hidup yang berkenan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya berkenan. Gagal tidaklah dosa. Saya ulang sekali lagi, gagal tidaklah dosa. Karena itu setelah Petrus gagal mempertahankan imannya kepada Yesus, apakah Petrus dibuang sama Yesus? No. Yesus menerima Petrus apa adanya. Kenapa? Agape, menerima dengan apa adanya. Karena gagal bukanlah dosa. Apa yang dosa dalam hidup orang percaya? Ketidakberkenanan kita di hadapan Tuhan. Kita boleh hebat dalam pelayanan, kita boleh luar biasa dalam doa, baca firman, kita boleh luar biasa dalam bisnis dan lain sebagainya. Tapi ketika engkau gagal dalam perkenanan di hadapan Tuhan, itu yang Alkitab katakan, pada akhir zaman akan banyak orang berseru, Yesus ini aku, I do everything. Aku menyembuhkan orang sakit, aku mengusir setan demi namamu. Tapi Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Tidak ada perkenanan Tuhan. Ada banyak orang cenderung kejar sukses daripada kejar perkenanan. Saya banyak ketemu orang-orang sukses yang benar-benar dengan tanda petik ya, maksudnya mereka itu sukses dengan cara yang mustahil. Saya sungguh-sungguh udah banyak ketemu, dan kunci rahasia mereka itu seringkali bukan karena mereka lebih pintar dari pebisnis lain. Saya pernah cerita di PWI, ada satu pengusaha sukses di daerah Surabaya. I don't know, mungkin dia akan menyaksikan video ini, tapi it's okay, saya udah banyak cerita. Jadi ini orang historinya, dia bahkan tidak naik kelas SMA 2 kali, tidak mendapat pendidikan secara formal di strata 1, nggak ada. Pokoknya selesai SMA dia kerja. Lalu tahu nggak pekerjaannya apa setelah dia lulus SMA? Nyetir mobil truk. Jadi dia nggak tahu, mungkin punya B1 SIM kali, dia bawa itu truk itu dari Semarang ke Surabaya, bawa batu besar, orang Chinese. Dan ketika saya datang, pertemuan saya itu dia bukan lagi orang gagal, dia orang sukses. Kenapa saya tahu sukses? Karena pabriknya saya doain, rumah-rumahnya saya doain, bahkan sampai dia cerita segala bentuk hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Padahal kalau ketemu langsung orangnya, saya kita bilang begini, masa sih? Jangan-jangan pesugihan kali. Karena kalau ngomong aja kan, kalau orang smart kelihatan ya smart gitu. Orang kalau bisa bisnis gitu kelihatan wawasan terbuka gitu. Paling sebel saya kalau dia ngomong sama dia tuh kebanyakan kata ya. Ya, Pak Yapi ya. Nanti ada ibadah ya. Ya. Saya waktu tahu dia sesukses dan sekaya itu, saya apa benar ini orang kayak gini? Ya, saya cuma karena Tuhan ya, Pak Yapi ya. Pak Yapi mau datang ya di rumah saya ya, doain saya ya, istri saya ya. Iya. Tapi betul, waktu saya jadi kepo, saya tanya dong, seperti interview, saya tanya terus, saya kepo, saya nggak dapat, nggak make sense, apa yang bikin dia sukses? Sampai akhirnya cuma satu kunci. Memang dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia hidup dengan cara yang berbeda. Orang marah, dia tahan dengan amarahnya. Orang malas berdoa, dia berdoa. Orang nggak mau memberi, dia malah memberi. Tapi mungkin itu yang membuat Tuhan berkenan, sehingga apa yang mustahil terjadi dalam kehidupannya. Saya ketemu pengusaha farmasi. Saya lihat nggak mungkin dia sukses. Tampilannya nggak ada. Kalau di PWI itu owner kita Ibu Agnes itu kan punya suami. Kalau saudara melihat ketahuan, pasti kaya. Ya. Dari gayanya, tinggi badannya, kelihatan lah. Pokoknya ini orang bukan sembarangan. Tapi ini orang yang saya ketemu di PSD Serpong, ya kan, kecil, jerawatan parah, tapi orang kaya raya loh. Sampai kaget. Itu kalau dia masuk mall, pasti ditahan. Tunggu dulu Pak, jangan masuk. Karena tampangnya tuh nggak ada tampang orang kaya. Saya tanya dong sama dia, Pak, ini bisnis farmasi udah berapa lama? Berapa turun-temurun? Karena kayak gini tuh pasti turunan. Dia bilang enggak nih. Mama saya sama papa saya dulu jualan teh pahit di daerah Cina Benteng, pokoknya daerah Tangerang sana, sudah tahu ya daerahnya. Jualan teh pahit.
Ya saya sama Koko aja jual-jualan tuh. Oh gitu. Pas pulang ke rumah saya mikir, apa saya jualan teh pahit juga? Kita sekolah tinggi belum tentu jadi apa-apa loh saudara. Kita lebih pintar dari orang lain aja belum tentu sukses. Tapi benar, apa sih bikin orang tiba-tiba diberkati luar biasa? Saya percaya salah satu jawabannya adalah perkenanan Tuhan. Gagal tidaklah dosa. Jadi seluruh kegagalan kita sepanjang 2020, it's okay. Itu mungkin cerita kisah kita. Karena biografi orang hebat selalu disertai dengan kegagalan dan kegagalan. Saudara jangan berpikir orang-orang hebat seperti almarhum Bob Sarino. Apa dia langsung no? Dia gagal dulu tahun demi tahun. Dia bakal menjalani pekerjaan yang paling rendah mungkin di mata orang. Tapi itu proses kehidupan. Jangan saudara tutup rencana Tuhan yang besar dari kehidupan kita. Jangan kalau ketemu suami gitu ya, jangan, aduh Pak, bener deh, andai aja mantan gue si Budi dulu jantan, gue nikahin. Sayangnya si Budi tuh agak bansi-bansian, gue nikah sama lu tuh nyesel, susah minta ampun. Dulu waktu kita pacaran mah pergi jalan-jalan ke XX1 lah. Setelah nikah lu tidur terus di rumah. Banyak suami kan gitu ya, dia seperti beruang bernasi gitu. Iya dulu waktu muda tuh aktif ya kan, setelah nikah tuh goler-goleran. Mana Pak? Mana nggak ada keren-kerennya lagi ya kan? Dulu kayaknya waktu pacaran tuh pakai minyak rambut. Pas lihat nikah mau lu ketombe kemana-mana. Tapi betul, Bu, kalau kita lihat suami, jangan lihat gagalnya aja. Percaya ada rencana besar yang Tuhan sedang percayakan bagi kehidupan suami. Imani aja, selama suaminya tetap berjuang. Jangan suami lu tidur-tiduran, Papa hebat, Papa pasti diberkati. Itu malaikat bilang, masa? Apapun yang kau jalani dan kau mengalami hal-hal yang buruk, ingat aja, yang paling penting bukan masalah keberhasilanmu di hadapan Tuhan. Karena buat Tuhan membuat seseorang berhasil itu seperti membalik telapak tangan, saudara. Selama engkau punya perkenanan, kalau Tuhan berkata pintu berkata buka, maka akan tetap terbuka. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan berkata tertutup berkat-berkatmu, apapun yang kau buat, apapun yang kau kerjakan, Alkitab katakan seperti usaha menjalin angin. Lihat Yusuf lebih memilih gagal daripada dia berhasil maksud saya. Ketika istri Potifar berkata, mari tidur dengan aku, dia sebenarnya punya kesempatan. Tapi dia berpikir, kalau saya berzina, kalau saya jadi simpanan, saya sukses. Tapi mungkin saya kehilangan perkenanan di hadapan Tuhan. Makanya ketika dia diajak tidur oleh istri Potifar, apa kata Yusuf? Masakan aku berbuat dosa di hadapan Tuhanku? Karena Yusuf mengejar perkenanan. Pertanyaan saya saudara, apakah setelah dia mengejar perkenanan Tuhan hidupnya berhasil? Dia di penjara dengan status sebagai pemerkosa. You know what I mean? Di penjara lebih baik masuk karena kasus narkoba, di penjara lebih baik masuk karena kasus pembunuhan daripada mau masuk dengan kasus pemerkosaan. Engkau akan jadi bahan bulian dan akan dijadikan mainan buat tahanan yang lain. Dan Yusuf harus alami itu. Tapi lihat perkenanan Tuhan atas hidup Yusuf. Ketika Tuhan bilang terbuka berkat, Tuhan angkat dari kubangan paling rendah, dari tempat paling hina di penjara, sampai dia akan menjadi perdana menteri dari ras yang berbeda selain Egypt atau Mesir. Yang kedua, apa yang membuat kita tetap bertahan di tengah kegagalan? Lihat Alkitab saudara, Matius 21 sampai dengan 16. Matius pasal yang ke-20 ayat pertama sampai dengan ke-16. Kalau saudara lihat di sana, ini perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saya mau baca, tapi ayatnya panjang sekali dan kita sedang online. Saya berharap jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan melalui streaming di YouTube, saudara bisa lihat lagi di rumah. Intinya seperti ini. Satu kali Yesus bercerita, ada seorang pekerja di kebun anggur, ada seorang pemilik kebun anggur maksud saya mencari pekerja. Jadi dia keluar dari jam 6 pagi, dia dapat dan dia berkata, maukah engkau bekerja di kebunku? Mau, sampai jam 6 sore. Jam 9 dia keluar lagi, jam 12 dia keluar lagi, jam 3 dia keluar lagi, sama seperti jam 6 pagi. Dia mencari pekerjaan dan bertanya, maukah engkau bekerja di kebunku? Dan yang lucunya Yesus berkata, orang ini tetap keluar di jam 5 sore. Dia bertemu dengan orang yang berkata, maukah engkau bekerja di kebun anggurku sampai jam 6 sore. Jam 6 sore pun berlalu dan semua berkumpul untuk mendapat upah. Yang bekerja 12 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore berkata, aku akan menerima lebih.
Karena yang bekerja 1 jam saja, yang hanya kerja dari jam 5 sore sampai jam 6 sore, dia dapat 1 dinar. Apalagi aku akan menerima lebih. Dan Yesus katakan, semuanya, baik yang jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12, jam 3, atau jam 5 sore, dapat 1 dinar. Maka yang bekerja 12 jam berkata, bukankah aku lebih berjerih lelah? Bukankah aku lebih capek daripada yang bekerja 1 jam? Kenapa aku sama? Tapi apa kata Yesus dalam firman ini? Cemburukah engkau jika aku memberikan kepada yang hanya bekerja 1 jam seperti padamu? Apa maksudnya sudah perumpamaan yang sederhana? Berkat kita tuh yang atur Tuhan, saudara. Kita punya waktu yang sama 24 jam. Ada orang harus bekerja dari pagi sampai malam dan dengan gaji yang kecil. Tapi ada orang yang bahkan hampir nggak kerja. Seringkali kalau kita lihat tetangga kita kan ada kayak gitu ya. Kayaknya nggak pernah ngantor, sepedaan mulu, olahraga mulu, di rumah aja kok kayaknya lebih kaya dari kita. Tapi memang itu realitanya. Keadilan Tuhan tidak sama dengan keadilan yang kita pikirkan. Manusia punya keadilan seimbang, setara, sederajat, kanan kiri sama. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan punya cara yang berbeda ketika Dia menentukan berkat-berkatnya atas setiap kita. Maksud saya begini, apa sih membuat kita keluar dan bertahan dari kegagalan sederhana? Jangan terlalu banyak bandingin hidup kita dengan hidup orang. Berkatnya beda. Ada orang punya mobil Kalia, ya kan? Yang di starternya tuh pakai mesin kelapa. Saudara pernah lihat mobil Kalia nggak? Itu kalau kita lihat ke bawahnya tuh, bagian rangka bawahnya kopong. Pokoknya kalau kecelakaan tuh, bukan cuma kita yang mati, mobilnya juga mati pasti itu. Hancur semuanya itu. Nggak ada sih safety belt ada itu. Itu mungkin dibawa ke kerajaan sorga ke safety belt nanti itu kalau kena. Tapi betul, ada orang yang punya mobil itu bagus sekali. Harganya sampai kalau kita tanya, berapa harganya? Cuma 600 juta. Enggak, 6M. Kita sampai ngitung hidup kita. Rumah saya, motor saya, perawatan dapur istri saya, harga diri saya, kayaknya nggak ada 10%. Kayaknya 10% dari hidup kita tuh nggak ada, nggak sebanding sama kendaraan dia itu. Kan gembala saya kan emang kolektor mobil kan. Saya baru-baru tahu tuh ya masa pandemi gitu. Jadi dia taruh lah di OPA ada mobil Ferrari, ya saya tanya dong, Pak, lagi suka itu Pak? Enggak ya Bi, ini saya baru pesan. Baru datang nih, saya pesannya udah lama nih. Dia pesen katanya udah lama sekali, baru datang. Bulan-bulan apa tuh awal pandemi? Oh, saya bilang bagus ya Pak. Harga berapa? Murah. Ini kata murahnya ini mencurigakan. Antara merendahkan diri dengan bukan level untuk menjawab itu beda tipis. Pokoknya disebut lah sekian banyak. Udah lebih mantep ya Pak. Bapak senang ya kayak gini? Iya ya Bi, saya di garasi yang tipe kayak gini ada 6 dong. 6. Saya langsung merasa Tuhan tuh jauh dari hidup saya. Saya langsung pengen kecewa gitu. 6 itu baru yang itu, baru yang tipe itu. Kan saya tanya sama dia, Pak, koleksi mobil Bapak tuh ada berapa banyak sih? Ini di luar ya, di luar operasional dia bilang. Pokoknya di luar dari yang biasa dipakai hari-hari, dia punya di gudang kan dia langsung videoin kan. Itu antara dia menjawab pertanyaan saya sama dia pengen menyadarkan saya tuh saya bukan siapa-siapa gitu. Saya bilang, waduh sampai saya tuh gila banget ini. Pokoknya ini mah kaya raya ya kan. Itu baru yang dia punya roda 4, belum yang dia punya roda 2, belum yang dia punya kapal apa segala macam. Tuhan, benarkah Engkau ada? Tapi betul, hidup kita tuh gak sama sama orang lain. Ada orang bisa beli mobil bagus, ada orang bahkan gak bisa beli mobil sama sekali. Ada orang sampai punya properti rumah tuh banyak banget, ya kan? Lu udah di sini ada, di sana ada, setiap ada yang muncul baru dia bisa punya. Ada orang yang nyicil, udah 7 turunan nyicil gak selesai-selesai. Itu dari zaman opung-opungnya itu. Nyicil terus pokoknya. Tapi itulah realita hidup. Nah bagaimana kita nggak bisa kita nggak terjebak dalam keiri hatian, nggak terjebak dalam kedengkian. Sederhana, jangan terlalu banyak bandingkan. Karena orang Indonesia punya peribahasa, rumput tetangga selalu terlihat lebih. Itu realitanya. Di tempat ini aja beda-beda kok ya kan. Ada yang punya tabungan, ada yang enggak, ada yang punya pendapatan, ada yang punya pendapatan. Tapi bukankah Tuhan tetap baik dalam kehidupan saya dan saudara?
Jalani dengan syukur aja lah saudara. Karena 2021 nanti orang yang bisa bersyukur yang akan tetap melihat kemenangan. Tapi orang yang bersungut yang selalu berkata, di mana kau Tuhan atas keadilanmu? Katanya engkau Allah yang membela, katanya engkau Allah yang memberkati. Kalau kita cuma hidup dengan memperbandingkan, nggak ada dia apa-apa. Sama seperti Yosua. Yosua bilang kalau tahu begitu lebih baik kami nggak usah menyeberangi Sungai Yordan. Tuhan nggak bilang, ya ampun Yosua lagi sedih ya, oh kasihan lu. Tuhan nggak belah-belah Yosua. Tuhan bilang apa sama Yosua? Bangunlah mengapa engkau sujud demikian. Dengan kata lain Tuhan mau bilang jangan hidup dengan underestimate gitu. Jangan pernah bilang ya saya mah keluarga sial, saya mau orang miskin, saya mau gak siapa-siapa. Memang hidup berbeda. Syukuri aja apa yang saudara miliki. Tapi pendeta rumahnya ucap puji Tuhan. Setiap ada orang datang, kok rumah lu banyak ember? Gue seneng aja. Gue pengen aja kelihatan beda. Orang udah buci, gue seneng ember-ember kayak gini kan beda-beda bagus ya. Syukuri aja ya kan. Saudara dihina karena engkau gak punya kendaraan yang bagus, engkau dihina karena memang keadaanmu kekurangan, gak apa-apa, syukuri aja. I don't know, maybe one day Tuhan akan ubah keadaan kita. Ada orang berhasil di usia muda, tapi ada yang seperti Adam Sanders, pemilik brand paling besar makanan junk food, instant food, KFC. Dia sukses di umur berapa? 70 tahun lebih, saudara. Tapi itu udah hidup. Syukuri saja. Dan yang ketiga, apa yang membuat kita tetap bertahan? Untuk melihat kemenangan di balik semua kegagalan yang kita alami. Saya catat satu kisah di dalam Bilangan. Saudara catat saja Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai dengan 31. Intinya sederhana, saya pernah cerita kepada PWI, ada 12 orang dikirim sebagai pengintai untuk melihat tanah perjanjian. Dan ketika kembali, seluruh pengintai itu punya cerita yang sama dengan akhir yang berbeda. 12 orang berkata, yes, itu tempat yang penuh susu dan madu. Itu tempat yang bergelimpangan, kita akan hidup enak di sana. Tapi endingnya berbeda. 10 berkata, it's impossible, gak mungkin. Itu tempat di mana raksasa hidup. Itu tempat di mana orang barbar, orang masih makan orang. Kita gak mungkin bisa berperang, kita cuma makan mantan budak. Tapi 2 orang berkata, no, kita bisa memasuki tanah hidup. Siapa mereka? Yosua dan Kaleb. Orang biasa. Yosua bahkan hanya seorang bujang. Tapi mereka punya cara pandang yang berbeda melihat kemustahilan. Bukankah itu kekristenan kita? Kita bisa berkata Tuhan memberkati saya bukan di tengah kemungkinan, tapi di tengah kemustahilan. Apa poinnya? Sederhana. Sadarkan diri saudara bahwa kegagalan hari ini bukan akhir segala-galanya. Jangan pernah berpikir, ya saya udah gagal tahun ini, gimana tahun depan. Salah. Gagal adalah kisah sukses hidup saya dan hidup saudara. Amin. Jangan pernah bilang kayaknya sulit, kayaknya mustahil, maka engkau akan sama seperti 10 orang pengintai yang gak pernah datang dan menginjak tanah perjanjian. Karena melalui 10 orang itu, seluruh bangsa itu bersumpah dan berkata, Musa, apa kurang kuburan di Mesir sampai kami harus mati di padang gurun? Karena mereka bersumpah dan mereka tidak percaya. Apa kata Tuhan? Seluruh angkatan ini mati di padang gurun. Itulah sebabnya kenapa orang Israel harus berputar selama 40 tahun. Cuma karena apa? Mereka menganggap tidak ada kemenangan, tidak ada keberhasilan, tidak ada mujizat. Kalau saudara hidup seperti itu di 2021, maka kau juga gak akan pernah lihat mujizat. Jangan masuki 2021 dengan pengharapan. Karena sebenarnya agak berat ya masuk 2021 untuk memperkatakan kata-kata berkata ini, untuk bilang aku diberkati. Seakan-akan memori kita teringat sepanjang tahun ini. Ada traumatisme untuk kita bilang, aduh gimana ya tahun ini aja berat. Soalnya udah baca berita belum? Vaksin sudah datang 1,2. Polemik terjadi, ya kan? Ada yang bilang fase 3-nya belum tuntas lah. Ada yang bilang pokoknya lebih bagus vaksin yang 1 lah. Bahkan berita yang terbaru dikatakan begini, kan diusahakan segera mungkin 2021 Januari, Februari, Maret akan disosialisasikan. Tapi beritanya kemarin kemungkinan akan ditunda sampai Juni. Wah, itu susahnya minta ampun tuh. Sebagian akan mulai berteriak, terus gimana dong ekonomi seperti ini? Pak, Bu, apapun yang orang rancangkan dan apa yang orang perkatakan. Dulu ada seorang peramal. Mama siapa itu? Mama Mia ya, Mama Mia gitu. Ini tahun ini, saudara mau orang ngomong apapun. Kalau Tuhan udah bilang aku berkati, dia pasti berkat. Kalau Tuhan bilang aku ini engkau sukses, maka engkau akan sukses. Tapi kalau Tuhan izinkan, engkau gak akan lihat apa-apa. Maka apapun yang kau buat, engkau gak akan lihat apa-apa. Tapi bagian kita untuk tetap melihat kemenangan, katakanlah kata-kata yang positif tentang hidupmu. Saya diberkati. Ibu-ibu dari PWI,
2020 gagalnya gagal apa? Banyak sih gagal diet. Dengan rencananya memantap, 2020 nih saya mau turun sekian kilo. Iya, udah ada yang daftar kan di Infinity itu udah ada yang daftar. Mulai dari yang senam sampai yang bela diri. Masuk Maret semuanya buyar ya kan. Ibu-ibu yang tadinya makan itu ditimbang diukur. Wah, saya lihat ibu-ibu itu dicatat loh. Karbohidratnya berapa, kalorinya, saya bergerak hari ini jumlahnya sekian, berarti dicatat semua. Setelah semuanya tutup, dia mulai berkata, oh apa yang terjadi, terjadilah. Mereka semakin bertambah, it's okay, gak apa-apa. 2020 ini tahun kita mengembang ke kanan dan ke kiri. 2021 yang mengembang ke kanan dan ke kiri bukan cuma badan kita, tapi berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang terkasih. Tapi cukup karena kita dalam bentuk streaming. Karena kalau kelamaan orang itu mulai malas. Saya lihat di YouTube itu kalau dia lihat 1 jam lebih, orang udah gak mau buka biasanya. Mereka seneng cepet ya 15 menit, 20. Kenapa? Karena banyak sekali pilihan kan, opsional kan. Kita berbuka di bawah udah banyak opsional lain. Puji Tuhan, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, katakan ku percaya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya. Ku percaya memulihkan. Sekali dari awal bersama-sama kita katakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, katakan Tuhan, aku percaya. Semua untuknya Tuhan. Semua kegagalan kami percaya, semua kebaikan kami. Dalam tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti. Amin. Walau kadang tak mudah ditutupi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti ada. Waktu Tuhan pasti ada. Walau kadang tak mudah ditutupi, lewati cobaan, ku tetap percaya. Amin. Pasti ada. Katakan lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti ada. Kami bersama PWI, katakan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apa doa Tuhan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, bahkan pelayan-pelayan yang ada di tempat ini, dan siapapun mereka yang menyaksikan streaming dari channel YouTube PWI. Tuhan, apa angkat tangan di kamera juga. Hamba doa Engkau Allah yang tahu semua bentuk kegagalan dari hidup kami. Mungkin kami gagal sebagai suami, kami gagal sebagai istri, kami gagal sebagai orang tua, kami gagal sebagai anak muda, kami gagal sebagai pebisnis, kami gagal sebagai pelayan Tuhan, kami gagal dalam segala rencana kami. Dan apapun kegagalan yang kami jalani dan kami hadapi, Tuhan, kami doa, ini bukan akhir segala-galanya.
Kami tetap percaya rancangan-Mu adalah damai sejahtera, rancangan-Mu adalah hal yang baik dan bukan kecelakaan. Berkati Tuhan, sehingga kami siap masuk 2021. Kami nggak tahu Tuhan, semua kami berharap, beriman, berdoa, diberkatilah kami di 2021. Tapi kami nggak tahu apa yang Tuhan izinkan dan Tuhan merancangkan dalam hidup kami. Tapi ketika kami tetap berjalan menggandeng tangan Yesus seberat apapun, kami akan tetap melihat kemenangan. Kami belajar Tuhan bahwa yang Tuhan cari dari hidup kami bukanlah kesuksesan, tapi perkenanan. Karena kalau Tuhan sudah berkenan, hal yang mustahil pun dapat Tuhan bukakan terjadi dalam kehidupan kami. Dan yang kedua, kami belajar untuk berhenti melihat hidup orang lain dengan hidup kami Tuhan. Karena memang kenyataannya berkat setiap kami berbeda-beda. Ada yang bisa memiliki, ada yang tidak memiliki. Tapi bagaimana kami tetap menjalani dengan sukacita ketika kami bersyukur. Tuhan, terima kasih. Berkat yang Kau berikan bagi kami adalah berkat yang paling pas. Kendaraan kami, tempat tinggal kami, keuangan kami, bahkan air mata kami mau tetap berkata, Tuhan terima kasih. Itu yang paling pas bagi kami. Terima kasih buat pasangan kami. Terima kasih buat orang tua, buat mertua, buat anak-anak, bahkan buat orang-orang yang menyakiti kami. Kami bilang, terima kasih Tuhan. Itu yang memproses kami lebih dewasa di dalam pengenalan Engkau. Dan yang terakhir Tuhan, kami ingin belajar seperti Yosua dan Kaleb yang melihat mujizat di tengah kemustahilan, yang tetap memperkatakan hal yang baik sekalipun kenyataannya sangat sukar. Demikianlah hidup kami Tuhan di 2021. Apapun yang orang bilang, apapun kenyataan yang kami lihat, apapun berita yang kami dengar, kami tetap percaya berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Hamba doa dalam nama Yesus. Mereka yang letih lesu, mereka yang berbeban berat, biarlah Tuhan balut dengan kasih Yesus, sehingga kami dapat tetap melihat rencana yang ajaib terjadi. Diberkatilah kami mendengar dan kami merelakan serta kami melakukan, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Jadi buat yang di studio, saudara yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, boleh persiapkan hosti dan anggurnya. Dan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan melalui streaming YouTube, jika saudara tidak memiliki hosti seperti yang saya pegang, Praise and Worship Infinity menghimbau untuk jemaat bisa menggunakan potongan roti kecil atau potongan biskuit atau cracker, it's okay. Pendeta sebesar apa? Yang kira-kira aja lah saudara, kan bukan makan. Yang kecil aja nggak apa-apa. Karena ada yang kirim ke saya, mereka perjamuannya hostinya diganti dengan biskuit, dan itu nggak apa-apa. Dia pakai jenis regal, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi dipotong kecil-kecil, jangan segede gitu, ya kan? Itu semuanya segede gitu diangkat, dimakan pelan-pelan, akhirnya kenyang. Karena perjamuan kudus bukan makanan dan minuman. Dan untuk anggur, saudara yang memiliki anggur seperti yang saya pegang, jemaat Tuhan dapat menggantinya dengan sirup. Karena banyak sekali saudara bisa beli sirup-sirup anggur, atau yang lagi ramai sekarang di tempat perbelanjaan itu ada minuman soda yang rasa anggur itu yang besar, itu 1,5 liter atau 1 liter, saudara bisa beli dan itu bisa dijadikan untuk anggur ketika perjamuan kudus. Intinya apa yang kau angkat akan juga menjadi tubuh Kristus dan darah Kristus. Dan buat setiap kita yang akan masuk perjamuan, ada bagian di mana nanti kita doa masing-masing. Doa sungguh-sungguh, saudara. Katakan begini, Tuhan, pegang keluargaku masuk 2021, pegang suamiku, pegang istriku, pegang anak-anakku, pegang bisnisku, pegang ekonomiku Tuhan, supaya masuk 2021 kita nggak jalan sendiri. Ada Yesus yang menyertai setiap kita. Kita akan pasti di atas kepala, yang akan juga menjadi tubuh Kristus yang hati. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi kami, keluarga kami, hidup kekal di kerajaan sorga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku, jiwa dan rohku, agar kami dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, oleh kuasa pengorbanan Kristus di atas kayu salib, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, kami percaya segala kutuk dalam hidup kami sudah dihancurkan, segala hal kegagalan, bahkan hal-hal yang salah di tahun 2020 sudah diangkat dan diganti dengan rencana besar dalam hidup kami. Hidupku diberkati, keluargaku diberkati, apa yang kupegang, apa yang kukerjakan Allah buat berhasil. Bahkan melalui bilur-bilurnya aku diberkati sehat. Setiap sakit penyakit, setiap vonis hari ini sudah sembuh. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus
Kristus. Mari kita makan adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan tetes darah Kristus. Alkitab ajar bahwa tetes darah Kristus bukan hanya menebus dosa dan kesalahan kita, tapi mengangkat setiap sakit penyakit, mematahkan setiap kutuk. Karena itu Yesus berkata, sebelum dia menyerahkan nyawanya, tetelestai, sudah selesai, sudah dilunasi hutang-hutang leluhur kita, perbuatan-perbuatan yang salah. Artinya kita berhak, kita punya hak untuk meraih janji Tuhan. Itu mungkin kesembuhan, itu mungkin keberhasilan, itu mungkin kebahagiaan, apapun itu. Nanti ada bagian kita doa masing-masing. Ini minggu-minggu akhir 2020, kita butuh Yesus doa. Setiap rancanganku di tahun depan doa, Tuhan, rancanganku bisa gagal, tapi rancangan Tuhan pasti luar biasa. Doa untuk kesehatan, doa untuk setiap hal yang akan dialami di tahun depan. Kita akan tinggi darah Kristus di garis kepala yang akan dibawa menjadi tetes darah Kristus. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami pengampunan atas dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Kami berjanji hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Yang kedua, oleh kuasa tetes darah Kristus, segala kutuk yang mengikat dihancurkan dalam nama Yesus. Artinya kami bebas dari gagal, kami dijauhkan dari setiap hal-hal buruk, kami tolak kemiskinan. Apa yang ku pegang, apa yang ku kerjakan, Allah buat berhasil dalam kehidupanku. Hidupku diangkat naik dan tidak turun, dijadikan kepala bukan ekor, dijaga, dilindungi, di mana melangkah, di mana berada. Segala penyakit, kelemahan tubuh, setiap vonis hari ini sudah sembuh. Bahkan wabah yang ada di sekitar kami, segala bentuk sakit, penyakit, virus yang mau mematikan manusia, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya bersama pasangan, bersama orang tua, anak-anak dijaga, dilindungi sempurna oleh kuasa tetes darah Kristus. Sudah berdoa sungguh-sungguh, saudara. Doa sungguh-sungguh, ambil momen masing-masing. Lihat Kristus dan katakan, Tuhan, aku berserah. Aku berserah untuk 2021. Berkati suamiku, berkati istriku, berkati anak-anakku, berkati orang tuaku, berkati langkah-langkahku ke depan, usaha, bisnis, karir, bahkan berkati Infinity, Tuhan. Berkati pelayanan di dalam persekutuan ini, Tuhan. Berkati apapun yang akan terjadi di 2021. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba doa setiap kata kalimat, setiap jemaat Tuhan yang memperkatakan, biar kuasa mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Pintu-pintu berkat itu terbuka dalam nama Yesus. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap tetes darah Kristus mengubahkan hidup kami naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor, diberi kemenangan dan bukan kekalahan. Kami diberkati 10, 60, ratusan kali ganda. Hari ini segala penyakitmu, kelemahan tubuh sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Saya serahkan kepada yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema buat kehidupan kami ke depan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, biar kami semakin dekat kepada-Mu, semakin sempurna di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan yang indah siang hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami
kami akan memberi ya Bapa. Biarlah Tuhan pemberian kami ini, setiap rupiah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati setiap kami yang memberi Tuhan, karena kami tahu Tuhan pemberian kami ini untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat kami ini Tuhan, Praise and Worship Infinity ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati Tuhan Yesus. Biar Infinity menjadi berkat khususnya di Cibubur ini Tuhan Yesus. Engkau telah pakai hamba-Mu Tuhan, Ibu Agnes dan bersama Bapak Anisani Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berkati kehidupannya Tuhan Yesus. Berkati setiap usaha yang dikerjakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan biar tempat ini Tuhan jadi rumah doa Tuhan. Atas depan belakang ini, tempat ini Tuhan diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan setiap yang datang ke tempat ini mempunyai shalom daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami berdoa Tuhan siang hari ini juga untuk jemaat-Mu Tuhan, Praise and Worship Infinity yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan, di perjalanan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, atau masalah rumah tangga anak-anak Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kami imani telah selesai Tuhan. Sebelum kami akhiri tahun 2020 ini Tuhan, apa yang menjadi doa permohonan dari hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau telah selesaikan pada tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami Tuhan memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh ucapan syukur, tahun ada shalom buat kehidupan kami, keluarga kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kau memberkati Tuhan Indonesia, berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi bersama jajarannya Tuhan, TNI Polri Tuhan, sampai dengan RT RW Tuhan, semua ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau pegang kendali Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tanggal 9 kemarin kami boleh ada dalam pilkada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memilih orang-orang yang baik. Berikan orang-orang itu takut akan Engkau sehingga dapat memimpin dengan baik negara kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah siapa kami yang kami naikkan di dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya, kami imani Tuhan, Engkau telah menjawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Semua diberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan memberi persembahan. Kita akan tutup diri kita. Saya juga terus berdiri. Saya lupa persembahan ternyata di depan. Biasanya saya langsung ada persembahan. Kita akan tutup dua diri kita. Ya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kulagukan karena yang disembah.
kami Tuhan. Maka sebelum kami meninggalkan ibadah kami, sebelum kami mengganti streaming YouTube kami Tuhan dengan acara yang lain, kami akan terima berkat daripada Allah. Maka umat Tuhan, dimanapun engkau mendengar kalimat ini, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu kepada Yesus, karena Alkitab yang berjanji, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Lihatlah hati kami Tuhan, lihatlah tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan Tuhan. Kami bergantung, berharap, berserah hanya kepada Yesus. Maka umat Tuhan, apapun kata berkat yang kau dengar, terimalah dengan sungguh dalam iman saudara. Karena Yesus berkata dalam firman-Nya, terjadilah sesuai dengan imanmu. Maka dengan kuasa otoritas daripada Allah, hamba berkata, diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu, diberkatilah engkau dalam setiap pekerjaanmu, usaha, bisnis, karir, perekonomian dan masa depan saudara. Dia kata hidupmu naik dan tidak turun, dijadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan memberi kemenangan dan bukan kekalahan. Diberkatilah kesehatanmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Umat Tuhan, keluarga besar dari Praise and Worship Infinity, inilah berkat daripada Allah. Terimalah berkat, rahmat, anugerah daripada Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita mempelai yang setia sebagai bagian dalam kerajaan Allah. Setiap kita, keluarga besar Praise and Worship Infinity, yang percaya engkau diberkati oleh Tuhan. 2021 menjadi tahun berkat, tahun kemenangan, tahun kelimpahan. Bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah ini sampai akhir. Kita kembali berjumpa dalam